Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siska Amila dengan NPM 21110310228. Di sini saya dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan dosen pengampu Ibu Rona Majidah. Nah, kali ini saya akan membahas studi kasus tindakan korupsi dan pertambangan ilegal timah oleh PT Timah Tbk dan perusahaan swasta yang terlibat. PT Timah Tbk atau TIMS adalah perusahaan perseroan yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 1976 dan merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. Perusahaan ini berdomisili di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, serta Cilegon, Banten. PT Timah sebagai produsen dan eksportir logam timah memiliki segmen usaha penambangan yang terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengelolaan sampai pemasaran. Kegiatan usaha PT Timah Tbk terdiri atas bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, serta pengangkutan dan jasa. PT Timah Tbk memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi, dan penelitian pertambangan serta penambangan non-timah. Anda sedang menyaksikan Viral News. Kasus korupsi komoditas timah yang merugikan. Oke, tadi sudah kita saksikan secara singkat tentang profil perusahaan PT Timah Tbk dan juga sekilas berita tentang kasus korupsi dan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dan juga perusahaan swasta yang terlibat. Nah, latar belakang dari kasus ini yaitu seperti yang kita ketahui, timah merupakan salah satu komoditi berharga yang memiliki peran vital dalam berbagai industri global, seperti elektronik hingga manufaktur. Nah, sifat-sifat timah ini memiliki kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan konduktivitas listrik yang baik, menjadikan timah ini sebagai komoditas yang sangat dibutuhkan dan digunakan secara luas di dunia. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang dikenal sebagai penghasil timah. Dikutip dari cnbcindonesia.com, pada tahun 2022, pasokan timah murni Indonesia meraih peringkat kedua setelah Cina sebagai negara produsen timah terbesar di dunia. Nah, timah murni yang berasal dari fasilitas pengelolaan dan smelter PT Timah ini mencapai 19.825 ton, sedangkan dari smelter swasta ini mencapai 54.255 ton. Nah, saat ini Indonesia sedang menyoroti kasus niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk yang sedang terseret kasus korupsi timah. Nah, dan juga ini juga sudah berlangsung selama bertahun-tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Tersangka dari kasus ini sendiri sudah mencapai 16 orang, di mana tersangka-tersangka tersebut adalah Tony Tomsil, Suwito Gunawan ya sebagai komisaris PT SIP Pangkal Pinang, lalu MB Gunawan sebagai direktur PT SIP, Tamron alias Awan sebagai owner CVVIP, Hasan Chi sebagai direktur utama CVVIP, lalu Kwang Yung alias Buyung sebagai mantan komisaris CVVIP, Ahmad Albani sebagai manajer operasional tambang CVVIP, Robert Indarto sebagai direktur utama PT SBS, Rosalina sebagai general manager PT TIN, Suparta sebagai direktur utama PT RBT, Reza Ardiansah sebagai direktur pengembangan usaha PT RBT, Motoriza Pahle Pitabrani sebagai direktur utama PT Timah tahun 2019 hingga tahun 2016, Emil Emrida sebagai Direktur Keuangan PT Timah pada tahun 2017 hingga tahun 2018, Alwin Akbar sebagai mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah, Helena Lim sebagai manajer PT KSE, dan juga Harpi Muiz sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT. Nah, kasus ini mengejutkan kita karena kasus ini itu mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu sebesar 271 triliun, dan juga kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, dari kasus ini, untuk mengumpulkan biji timah yang ditambang secara ilegal
tersangka Direktur PT SIP atas persetujuan tersangka Komisaris PT SIP Pangkal Pinang membentuk perusahaan boneka yaitu CP Bangka Jaya Abadi dan CP Raja Wali Total Persada dan mengakomodir penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Nah, mineral biji timah yang diperoleh ini dikirimkan ke smelter milik Suwoto Gunawan selaku Komisaris PT SIP Pangkal Pinang. Nah, peran Harvey Muiz ini yaitu meminta Direktur PT Timah Tbk untuk mengakomodasikan kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah, kemudian disepakati kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nah, Harvey Muiz ini berperan dalam mengkondisikan smelter PT SIP, CPPIP, PT SBS, dan PT TIN untuk mengikuti kegiatan yang sudah disepakati dan meminta pemilik smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya untuk dibagikan kepada tersangka lain yang terlibat. Pemberian dana oleh smelter ini disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR melalui perantara Crazy Rich yaitu Helena Lim dari PT KSE. Mengapa kasus ini yang saya angkat? Karena kasus PT Timah Tbk ini berkaitan dengan korupsi di dalam sebuah perusahaan pertambangan timah yang terdaftar secara publik yaitu di BEI dan pertambangan ilegal yang menyiratkan bahwa terdapat mafia besar di balik kasus tersebut yang menimbulkan bayangan atas operasinya dan menimbulkan keraguan atas komitmennya terhadap praktik bisnis yang etis. Nah, dampak dari tindakan tersebut ini tidak hanya mencemarkan reputasi perusahaan, tetapi juga menggerus kepercayaan investor, potensial mengakibatkan dampak keuangan yang serius bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta merusak lingkungan akibat pertambangan ilegal. Nah, oleh sebab itu, kasus pelanggaran etika dan bisnis PT Timah Tbk ini menarik untuk dipilih sebagai topik kajian. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan kasus dengan teori yang sudah dipaparkan tadi? Yang pertama, keterkaitan kasus dengan teori egoisme psikologi. Nah, dalam teori egoisme psikologi ini, tindakan korupsi yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan yang terlibat dianggap sebagai tindakan berkutat diri karena pengaruh dari korupsi yang dilakukan PT Timah Tbk dan perusahaan swasta lainnya ini tidak hanya merugikan para pelaku korupsi, tetapi merugikan pemegang saham, investor, dan masyarakat, serta lingkungan akibat dari pertambangan ilegal yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, keterkaitan kasus dengan teori keutamaan, di mana perspektif keutamaan berfokus pada sifat-sifat dan karakter individu. Pada kasus timah ini, pemberian uang korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR mencerminkan bahwa kurangnya kejujuran, kewajaran, dan keuletan para petinggi perusahaan. Tindakan korupsi yang dilakukan pejabat perusahaan yang terlibat menunjukkan bahwa diperlukan penguatan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral di dalam perusahaan yang diimplementasikan dalam budaya perusahaan. Lalu keterkaitan kasus dengan teori Good Corporate Governance ini, PT Timah Tbk sebagai perusahaan BUMN telah melanggar prinsip-prinsip GCG seperti yang tercantum dalam Per 2-MBU-03-2023 tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain yang pertama, pelanggaran dalam hal transparansi. Nah, PT Timah ini melakukan korupsi dan pertambangan ilegal merupakan bentuk dari ketidakterbukaan perusahaan terhadap publik, pemerintah, dan pemegang saham. Lalu dalam hal akuntabilitas, tindakan korupsi dan penambangan ilegal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas dampak negatifnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan negara. Lalu pertanggungjawaban tindakan PT Timah Tbk yang melakukan korupsi dan pertambangan ilegal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengelola usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk prinsip kemandirian, PT Timah Tbk yang korupsi dan juga perusahaan swasta lainnya ini melakukan pertambangan ilegal mencerminkan bahwa perusahaan tidak mandiri sehingga memilih melakukan perbuatan yang tidak etis. Dan terakhir, dalam prinsip kewajaran, tindakan korupsi dan penambangan ilegal yang mereka lakukan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengabaikan hak keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan. Tindakan korupsi dan pertambangan ilegal ini hanya menguntungkan para pelaku dan merugikan masyarakat, karyawan, dan negara. Lalu keterkaitan kasus dengan teori Corporate Social Responsibility atau CSR. Dari sudut pandang CSR, pertambangan ilegal yang dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan ini mengabaikan tanggung jawab legal
etis, dan filantropis. Pertambangan ilegal yang dilakukan perusahaan swasta yang terlibat melalui izin PT Timah tanpa izin resmi dari pemerintah atau pihak berwenang. Hal ini melanggar peraturan negara dan pelaku pertambangan ilegal tidak membayar pajak dan royalti yang seharusnya dibayarkan ke negara, sehingga merugikan negara yang mencapai 271 triliun. Nah, pertambangan ilegal yang dilakukan perusahaan juga seringkali tidak memperhatikan dampak lingkungan. Meskipun pelaku korupsi dan penambangan ilegal yang melibatkan PT Timah Tbk dan perusahaan swasta mengatasnamakan dana untuk kepentingan CSR, tetapi kenyataannya dana tersebut tidak dialokasikan untuk program-program pengembangan sosial, pendidikan atau kesehatan bagi masyarakat dan malah dikorupsikan. Lalu untuk keterkaitan kasus dengan dimensi spiritual, berdasarkan dimensi spiritual, tindakan korupsi yang dilakukan pejabat PT Timah dan perusahaan swasta yang terlibat tidak menyadari bahwa bisnis pertambangan yang mereka lakukan merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Kurangnya kesadaran tersebut akhirnya menyimpang dari tujuan perusahaan untuk memajukan kesejahteraan pemangku kepentingan atau masyarakat karena pelaku sibuk memperkaya diri sendiri dan merugikan para pemegang saham, kreditur, dan masyarakat. Pertambangan ilegal yang perusahaan lakukan ini bisa berdampak terhadap kelestarian alam karena dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan kasus dengan teori yang sudah dipaparkan tadi? Yang pertama, keterkaitan kasus dengan teori egoisme psikologi. Nah, dalam teori egoisme psikologi ini, tindakan korupsi yang dilakukan oleh para petinggi perusahaan yang terlibat dianggap sebagai tindakan berkutat diri karena pengaruh dari korupsi yang dilakukan PT Timah Tbk dan perusahaan swasta lainnya ini tidak hanya merugikan para pelaku korupsi, tetapi merugikan pemegang saham, investor, dan masyarakat, serta lingkungan akibat dari pertambangan ilegal yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, keterkaitan kasus dengan teori keutamaan, di mana perspektif keutamaan berfokus pada sifat-sifat dan karakter individu. Pada kasus Timah ini, pemberian uang korupsi yang disamarkan sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR mencerminkan bahwa kurangnya kejujuran, kewajaran, dan keuletan para petinggi perusahaan. Tindakan korupsi yang dilakukan pejabat perusahaan yang terlibat menunjukkan bahwa diperlukan penguatan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral di dalam perusahaan yang diimplementasikan dalam budaya perusahaan. Lalu keterkaitan kasus dengan teori Good Corporate Governance ini, PT Timah Tbk sebagai perusahaan BUMN telah melanggar prinsip-prinsip GCG seperti yang tercantum dalam Per 2/MBU-03/2023 tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut, antara lain yang pertama, pelanggaran dalam hal transparansi. Nah, PT Timah ini melakukan korupsi dan pertambangan ilegal merupakan bentuk dari ketidakterbukaan perusahaan terhadap publik, pemerintah, dan pemegang saham. Lalu dalam hal akuntabilitas, tindakan korupsi dan penambangan ilegal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas dampak negatifnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan negara. Lalu pertanggungjawaban tindakan PT Timah Tbk yang melakukan korupsi dan pertambangan ilegal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengelola usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk prinsip kemandirian, PT Timah Tbk yang korupsi dan juga perusahaan swasta lainnya ini melakukan pertambangan ilegal mencerminkan bahwa perusahaan tidak mandiri sehingga memilih melakukan perbuatan yang tidak etis. Dan terakhir, dalam prinsip kewajaran, tindakan korupsi dan penambangan ilegal yang mereka lakukan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengabaikan hak keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan. Tindakan korupsi dan pertambangan ilegal ini hanya menguntungkan para pelaku dan merugikan masyarakat, karyawan, dan negara. Lalu keterkaitan kasus dengan teori Corporate Social Responsibility atau CSR. Dari sudut pandang CSR, pertambangan ilegal yang dilakukan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan ini mengabaikan tanggung jawab legal, etis, dan filantropis. Pertambangan ilegal yang dilakukan perusahaan swasta yang terlibat melalui izin PT Timah tanpa izin resmi dari pemerintah atau pihak berwenang. Hal ini melanggar peraturan negara dan pelaku pertambangan ilegal tidak membayar pajak dan royalti yang seharusnya dibayarkan ke negara, sehingga merugikan negara yang mencapai 271 triliun.
Nah, pertambangan ilegal yang dilakukan perusahaan juga seringkali tidak memperhatikan dampak lingkungan. Meskipun pelaku korupsi dan penambangan ilegal yang melibatkan PT Timah Tbk dan perusahaan swasta mengatasnamakan dana untuk kepentingan CSR, tetapi kenyataannya dana tersebut tidak dialokasikan untuk program-program pengembangan sosial, pendidikan atau kesehatan bagi masyarakat dan malah dikorupsikan. Lalu untuk keterkaitan kasus dengan dimensi spiritual, berdasarkan dimensi spiritual, tindakan korupsi yang dilakukan pejabat PT Timah dan perusahaan swasta yang terlibat tidak menyadari bahwa bisnis pertambangan yang mereka lakukan merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Kurangnya kesadaran tersebut akhirnya menyimpang dari tujuan perusahaan untuk memajukan kesejahteraan pemangku kepentingan atau masyarakat karena pelaku sibuk memperkaya diri sendiri dan merugikan para pemegang saham, kreditur, dan masyarakat. Pertambangan ilegal yang perusahaan lakukan ini bisa berdampak terhadap kelestarian alam karena dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Selanjutnya adalah penyelesaian kasus. Nah, dengan adanya kasus korupsi dan pertambangan ilegal yang terjadi saat ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi dunia industri pertambangan untuk lebih memperhatikan secara komprehensif mengenai perizinan, lingkungan, dan tata kelola perusahaan agar tercapai praktik bisnis yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan. Nah, adapun penyelesaian dari kasus korupsi PT Timah Tbk dan perusahaan swasta seperti PT SIP, CPPIP, PT SBS, dan PT TIN, serta PT KSE, ada beberapa penyelesaian yang dapat dilakukan. Yang pertama, perusahaan menguatkan kembali budaya organisasi. Nah, melalui budaya organisasi ini diharapkan bisa menumbuhkan kebiasaan yang bermoral dan sifat-sifat yang sesuai dengan teori keutamaan, yaitu kejujuran, keadilan, kerendahan, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, perusahaan memperbaiki tata kelola perusahaan. PT Timah Tbk dan perusahaan yang terlibat ini harus memperbaiki tata kelola perusahaan karena dari segi good corporate governance, perusahaan sebaiknya melakukan perbaikan struktur organisasinya dan meningkatkan pengendalian internal perusahaan, meninjau kembali manajemen risiko, serta penguatan kembali bagaimana peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dilakukan agar tindakan korupsi dan pertambangan ilegal tidak kembali terulang di masa depan, dan penerapan GCG bagi perusahaan juga agar perusahaan bisa lebih transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan wajar. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengawasan oleh pemerintah dan membuat regulasi. Karena terjadinya korupsi dan pertambangan ilegal timah ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan oleh pemerintah sebagai regulator dan aparat penegak hukum mengenai penyalahgunaan izin usaha pertambangan. Nah, jika kita teliti lebih dalam lagi mengenai kasus ini yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari 7 tahun, bisa saja ada peran pemerintah yang juga ikut memfasilitasi terjadinya pertambangan ilegal tersebut. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penegak hukum memproses kasus korupsi dan pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pejabat tinggi PT Timah Tbk, PT SIP, CPPIP, PT SBS, PT TIN, dan PT KSE sesuai hukum yang berlaku. Kemudian, pemerintah ini sebagai regulator harus membuat regulasi yang dapat mengintegrasikan peraturan yang mencakup perizinan, pengelolaan lingkungan, dan transparansi keuangan agar bisa diawasi secara real time. Lalu yang terakhir, masyarakat melaporkan kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan peraturan, di mana ini adalah peran masyarakat ini sangat diperlukan juga untuk mencegah kasus seperti ini. Nah, setelah kita tahu dari kronologi kasus, lalu landasan teori dan apa kaitan dari teori dengan kasus, serta penyelesaian dari kasus, sampailah kita di bagian penutup, di mana berdasarkan pembahasan dari kasus yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa ada mafia besar dalam niaga Tiamah dan korupsi serta pertambangan ilegal yang melibatkan PT Timah Tbk dan perusahaan swasta seperti PT SIP, CPPIP, PT SBS, PT TIN, dan PT KSE ini menggambarkan serangkaian pelanggaran moral, etika bisnis, dan tata kelola perusahaan yang buruk. Penyelesaian kasus ini memerlukan upaya bersama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk memperbaiki budaya organisasi, meningkatkan tata kelola perusahaan, dan memperbaiki
GCG memastikan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan juga kita membutuhkan peran masyarakat dalam menghadapi kasus pertambangan ilegal ini. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan adanya perubahan positif yang berkelanjutan dalam menjaga integritas perusahaan dan keadilan sosial bagi semua pemangku kepentingan. Sekian analisis dari studi kasus tindakan korupsi dan pertambangan ilegal timah oleh PT Timah Tbk dan perusahaan swasta yang terlibat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.